Arwah Noni korban perkosaan. Malam mulai larut, kami berlima masih ngobrol di tenda darurat. Di luar hujan masih sisakan rinainya, hawa dingin membuat kami merapatkan jaket dan sarung kami. Kami asik ngobrol ngalur ngidul, biasa obrolan anak muda, obrolan asmara dan jang lucu. Temanku yang bernama Abel nyeletuk, "Malam Jumat Kliwon ini loh, main jelangkung yuk." Ceking menggeser tubuhnya di antara kami berlima. Cekinglah yang tubuhnya paling kecil dan kurus. Ceking remaja penakut. Mendengar kami sepakat main jelangkung, dia sudah ketakutan. Burung hantu bernyanyi riang menambah suasana semakin horor. Suara deras arus sungai Citarum yang banjir membuat malam serasa mencekam. Peralatan main jelangkung pun dipersiapkan. Japluk mengeluarkan sebuah uang koin bolong dari dompetnya. Rebing mempersiapkan kopi manis, kopi pahit, susu, teh, dan 5 buah jajanan. Semua bahan ini kami dapat dari sumbangan posko banjir. Aku mengeluarkan dupa dari kardus tumpukan pakaian. Rebing sibuk menuliskan angka dan huruf abjad pada papan triplex dengan spidol. Setiap huruf dan angka dibuatkan lingkaran dan diberi jarak masing-masing. Japluk menyuruhku membakar dupa dan menyalakan lilin. Suara burung hantu terdengar serak dan berat. Japluk menaruh koin uang kuno bolong di atas, papan jari telunjuknya ditaruh di atasnya. Dengan khusus dan lirih, Japluk membaca mantra pemanggil arwah. Ya Madidi, ya Maiti, wahai arwah-arwah penasaran di sini, ada pesta kecil, datanglah kami mengundang, pulanglah sendiri. Mantra itu dibaca berulang kali. Aura mistis mulai terasa, angin dingin tiba-tiba terasa merinding di kulit. Bersamaan dengan datangnya angin, lilin 2 mati dari 3 lilin yang kami nyalakan. Uang koin yang di atasnya ditelunjuk Japluk tiba-tiba bergeser perlahan tak beraturan. Rebing spontan bertanya, "Siapa namamu?" Uang koin yang ditekan ditelunjuk Japluk mulai bergeser ke arah huruf abjad satu persatu membentuk sebuah nama. Awalan huruf N lalu berbentuk nama Noni. Kami saling memandang. Ceking pun bertanya, "Kamu laki-laki apa perempuan?" Uang koin bolong itu kembali bergeser, bergerak, tak bisa ditahan dikendalikan Japluk. Perempuan uang koin itu membentuk menjelaskan, "Noni jenis kelamin perempuan." "Sekarang kamu berada di mana?" tanyaku. Uang itu bergeser kembali, menjelaskan kalau dia kini berada berdiri di samping yang berbaju merah. Kami berlima saling pandang. Yang pakai kaos merah adalah Rebing. Wajah Rebing pucat, tubuhnya gemeteran. Kami nahan nafas dan kaget atas jawaban arwah. Kami kaget mendengar jawaban arwah penasaran yang masuk di uang koin bolong tersebut. Keringat dingin membasahi dahi Rebing. Timbul keusilan Ceking untuk menggoda Rebing yang mulai ketakutan. "Noni suka gak sama Rebing?" Sungguh aneh, uang koin yang masih ditekan 2 telunjuk, Japluk kembali bergerak sendiri tanpa bisa dikontrol. Arwah itu menjawab, "Suka." "Noni, kamu mati kenapa?" tanya Abel. Mendengar pertanyaan Abel seperti itu, kami berlima serasa menahan nafas menanti jawaban. Tiba-tiba, yang itu bergeser kembali cepat menelusuri setiap abjad huruf membuat sepenggal kalimat jawaban yang membuat kami tersentak antara kaget dan takut. Keringat dingin mulai membasahi dahi kami berlima ketika koin uang bolong kuno itu selesai bergerak membentuk kalimat. "Aku mati dibunuh, sebelumnya diperkosa secara bergiliran. Tolong aku, dingin. Balaskan dendamku pada mereka." Bunyi pesan tersebut. Kami kaget dan saling pandang. Perasaanku mulai tidak enak. Bulu kuduk kami mulai meremang dan benar saja, sekelibat bayangan melintas di depan tenda kami. Burung hantu bernyanyi, suara sumbang dan beratnya semakin membuat suasana horor. Tiba-tiba koin uang kuno bolong yang tadi ditekan 2 jari telunjuk Japluk bergerak sendiri, yang membuat kami kaget. Uang koin itu lompat ke arah Rebing. Terdengar suara tangisan seorang wanita yang terdengar kadang dekat kadang jauh. Karena kaget, Rebing terjatuh. Kami tertawa spontan menyangka itu lelucon Rebing. Namun keanehan dimulai dan membuat suasana mencekam dan horor. Rebing bangun dari jatuhnya. Wajahnya menunduk. Posisi duduknya seperti seorang wanita. Sambil memainkan rambutnya, Rebing rambutnya gondrong lurus pundak. Rebing menangis. Suaranya serak dan berat. Terdengar seperti suara seorang wanita. Rupanya teman kami itu mulai kerasukan arwah gentayangan Korin Noni yang tadi kami panggil. Tiba-tiba tangisnya yang terdengar sedih dan menyayat hati tersebut terhenti. "Kalian harus membantuku balas dendam. Kalau tidak temanmu ini aku bawa," ucap makhluk yang merasuki tubuh Rebing.
Wajah kami berempat mendadak pucat mendengar ancaman tersebut. Aku memberanikan diri mengobrol dengan sosok Novi yang kini merasuki tubuh Rebing teman kami. "Siapa kamu sebenarnya? Dari mana asal dan apa penyebab kematianmu?" tanyaku. "Aku Nonianti, umurku 25 tahun 1995. Aku dibunuh dan diperkosa setelah dijebak mantan pacarku." Tahun 1995, aku dijebak mantan pacarku. Aku dibunuh yang sebelumnya diperkosa secara bergiliran oleh teman-temannya di sebuah rumah kosong. Rebing yang tak sadar kerasukan menangis terisak. Terdiam sejenak lalu melanjutkan ceritanya. Kami saling pandang. Malam semakin larut. Nafas kami seakan tertahan. Pandangan Rebing menatap kami liar satu persatu. Malam itu malam minggu. Sebuah mobil sedan berhenti depan rumah orang tuaku. Seorang laki-laki gagah turun dari mobil tersebut. Aku dan kedua orang tuaku malam itu sedang ngopi dan mengobrol. Aku tak menyangka kalau pria yang datang itu adalah Dasa, mantanku waktu SMA. Dasa memberi salam dan salaman dengan kedua orang tuaku. Aku sedikit merasa canggung ketika Dasa mengajakku salaman. Kuakui kini Dasa jauh berubah dari sosok Dasa yang dulu aku kenal sempat jadi pacarku. Selesai SMA, aku lanjut ke sekolah SPK keperawatan. Sedangkan Dasa tak melanjutkan sekolah, dia merantau ke kota. Sebenarnya selepas SMA, Dasa dan orang tuanya datang ke rumah hendak melamarku untuk jadi istrinya. Namun orang tuaku menolak mentah-mentah dengan alasan aku mau dikuliahkan. Padahal ada alasan yang mendasar. Orang tuaku tidak setuju kalau bermantukan dengan seorang anak petani biasa. Gak selevel dengan keluargaku yang masih darah biru, dan orang tuaku juga orang terpandang di desaku sebagai juragan hasil tani. Malam itu Dasa dan orang tuanya pamit dengan raut wajah penuh kekecewaan dan rasa terhina. Ucapan ayahku sungguh tak enak didengar. Aku sebagai anak gadisnya hanya bisa pasrah dan menangis saja. Keesokan harinya aku mendapat kabar dari Ami, sahabatku yang rumahnya tetanggaan dengan Dasa. Menurut Ami, malam setelah kembali dari rumahku, Dasa dimarahi habis-habisan orang tuanya dan saudaranya karena sudah bikin malu. Yang membuat mereka sakit hati, ayahku membawa-bawa terah darah biru. Aku juga dapat kabar dari Damsik kalau malam itu juga Dasa pergi kabur dari rumah. Damsik ketemu Dasa di ujung jalan desa sedang jalan nunglai membawa tas ransel. Ketika disapa, Damsik yang malam itu kebetulan baru pulang dari mengairi sawah, Dasa hanya menjawab mau merantau ke kota. Damsik juga merasa heran Dasa yang dia kenal sebagai sahabat riang-riang dan hobi bercanda, malam itu hanya tertunduk lesu tak bergairah. Bernaung gelapnya malam dituntun sinar rembulan purnama tersenyum, Dasa berlari pergi meninggalkan kampung halaman dengan sejuta lara. 8 tahun sejak kepergian Dasa, tak terasa aku sudah lulus. 8 tahun sudah berlalu. Selepas lulus kuliah di SPK, aku bekerja di puskesmas. 2 tahun kemudian aku dijodohkan oleh orang tuaku dengan Haji Muhyiddin, duda juragan beras mitra dagang ayahku. Pesta pernikahan digelar begitu meriah 3 hari 3 malam dengan dimeriahkan berbagai hiburan. Sebenarnya jujur sejak kepergian Dasa, pintu hatiku seakan tertutup untuk cinta lain. Awalnya aku menolak perjodohan itu. Namun apa daya, ternyata aku seperti alat barter untuk melunasi hutang ayahku yang jatuh tempo. Ternyata Haji Muhyiddin itu seorang rentenir kelas kakap. Karena keterpaksaan biduk rumah tanggaku bagai neraka. Jujur, biarpun bergelimang kemewahan, namun Haji Muhyiddin bandot tua itu ringan tangan. Jika ada masalah dengan bisnisnya, akulah pelampiasannya. Sering pipiku kena sasaran tamparannya tanpa sebab kesalahan yang kuperbuat. Hingga suatu hari tragedi berdarah terjadi ketika aku baru pulang sehabis menjenguk ibuku yang sakit. Aku kaget pintu rumah terbuka lebar, dan ketika aku masuk ruang tamu berantakan, kursi dan meja tamu terguling semua. Ada banyak bercak darah berceceran di lantai. Perasaanku seketika tidak enak. Benar saja, ketika aku buka pintu kamarku, aku melihat tubuh suamiku tertelungkup dengan sebuah golok menancap dalam di punggungnya. Ruangan kamar pun berantakan, ada uang dan perhiasan berceceran dari pintu brankas yang terbuka lebar dan isinya raib sebagian. Aku histeris teriak sekencangnya, sehingga mengundang Pak RT berdatangan dan berhamburan masuk ke dalam rumah. Melihat aku yang tertunduk histeris dan jasad suamiku yang tertelungkup di punggungnya tercancap golok, Pak RT segera menelpon pihak kepolisian. Kurang dari 1 jam petugas datang. Warga sudah banyak berkumpul di halaman rumahku. Orang tuaku dan saudara juga datang. Entah tahu dari siapa. Mungkin ada tetangga yang memberi kabar, aku tak sadarkan diri cukup lama. Dalam waktu 2x24 jam, pihak berwajib berhasil mengungkapkan pelaku dan motif pembunuhan suamiku.
Ternyata orang tetangga kampung yang nekat atas perlakuan anak buah suamiku waktu menagih hutang. Anak buah suamiku menyita rumah kecil dan memukul suami yang punya rumah tersebut karena belum bisa bayar uang pinjaman untuk berobat istrinya yang sedang sakit keras. Karena syok melihat suaminya dipukul, sang istri meninggal serangan jantung. Sebut saja Kang Teja, suami ibu yang meninggal tersebut, 41 hari setelah kematian istrinya. Pagi itu, setelah ziarah ke makam istrinya, nampak raut wajah kesedihan yang mendalam wajahnya Kang Teja. Dalam benaknya bercampur padu semua perasaan. Kang Teja merebahkan tubuhnya di balai bambu gubuk di kebun milik orang yang dia tumpangi. Setelah istrinya meninggal, rumah Kang Teja disita dan dirobohkan oleh anak buah suamiku, Haji Muhyiddin. Kang Teja membolak-balik-balikan badannya, bayangan wajah istrinya, serta tergambar kembali dalam ingatannya kelakuan jahat Haji Muhyiddin rentenir biadab tersebut. Kang Teja bangun dari amben bambu, di telinganya berbisik lembut dan mesra setan sang provokator. Setan mengajak Kang Teja mengambil jalan pintas untuk membalaskan rasa-rasa sakitnya. Kang Teja bangun dari amben bambu, melangkah ke arah tas ransel yang digantung di tiang gubuk. Kang Teja mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam yang diikat rapi sepanjang 50 cm. Tangan Kang Teja gemeteran membuka kain hitam yang membungkus benda tersebut. Sambil menggenggam golok tersebut, Kang Teja kembali teringat kejadian silam masa lalunya yang kelam dan kejam. Kang Teja adalah mantan rampok dan begal di kawasan Lodan, Ancol. Pada masa kelamnya, Kang Teja adalah rampok yang kejam dan bengis. Dia tak segan membunuh korbannya dan golok dan menggenggamnya itu adalah golok ciomas andalannya. Sudah banyak darah yang membasahi golok tersebut, hingga suatu hari dia berkenalan dengan istrinya. Seorang gadis yang santun dan baik perangainya. Pertemuan mereka terjadi di sekitaran pasar ular, hingga tumbuhlah benih kasih di antara mereka. Setelah menikah, Kang Teja bersumpah meninggalkan dunia hitam dan pindah ikut istrinya tinggal di daerah Ranggas Deklok sebagai buruh tani dan mengubur semua kenangan masa silamnya dan mengganti nama dengan nama Teja. Padahal nama besarnya di dunia hitam cukup disegani, Bang Roy Gorok sebutannya. Waktu berlalu. Walau hidup dalam kekurangan, Kang Teja hidup rukun dan bahagia dengan istrinya di rumah kecil warisan almarhum orang tua istrinya. Hingga musibah itu datang, Kang Teja meminjam uang ke Haji Muhyiddin untuk berobat istrinya yang terkena penyakit TBC. Hingga jatuh tempo, Kang Teja belum bisa melunasinya. Padahal Kang Teja sudah mencicil dan berjanji melunasinya. Dasar Haji Muhyiddin lintah darat licik. Bunga pinjaman yang mencekik dan tak ada hati nurani. Haji Muhyiddin tak menerima alasan dan penjelasan Kang Teja, hingga terjadi tragedi siang itu, tagih paksa dan pemukulan. Semua kejadian keji itu tergambar jelas diingatkan Kang Teja. Sambil mengepalkan tangan, Kang Teja menyelipkan golok tersebut di pinggangnya, lalu bergegas melangkah keluar gubuk sambil memakai jaket levisnya. Tujuannya, 1. Membalas dendam. Rumah Haji Muhyiddin nampak lenggang. Noni istrinya pergi menjenguk orang tuanya yang sakit. Anak buah Haji Muhyiddin pun sudah berangkat ke lokasi tempat usaha Haji Muhyiddin. Suasana rumah sepi tersebut kesempatan emas bagi Kang Teja untuk menyelinap masuk. Haji Muhyiddin sedang asik di kursi malas sambil menikmati kopi. Tanpa disadarinya, Kang Teja sudah berdiri di belakangnya. Betapa terkejutnya Haji Muhyiddin ketika di lehernya sebilah golok sudah menempel di lehernya dari belakang. Siapa kau? Keringat dingin membasahi dahi Haji Muhyiddin. Aku malaikat mautmu, jawab Kang Teja sambil menjambak rambut Haji Muhyiddin. Tubuh Haji Muhyiddin gemetaran. Apa maumu? Haji Muhyiddin memelas minta dikasihani. Dengan kasar sambil menjambak rambut Haji Muhyiddin, Kang Teja menyeretnya ke kamar untuk menunjukkan di mana brankas tempat menyimpan uang dan perhiasan. Nyali Haji Muhyiddin ciut dan menuruti kemauan Kang Teja. Sesampainya di kamar, Haji Muhyiddin enggan membuka kunci brankas, sehingga membuat barang Kang Teja kas. Golok diayunkan merobek punggung Haji Muhyiddin, menjerit kesakitan tertahan. Darah membasahi bajunya, Haji Muhyiddin sambil meringis memelas minta dikasihani, terpaksa membuka kunci brangasnya. Tendangan kaki Kang Teja menghajar perut Haji Muhyiddin. Beliau pun jatuh tersungkur ke tempat tidur. Kang Teja mengambil gepokan uang dan perhiasan ke dalam tas yang dia bawa. Ketika posisi Kang Teja sedang sibuk memasukkan uang dan perhiasan ke dalam tasnya, Haji Muhyiddin berusaha melawan. Tapi Kang Teja, alumni merampok dan begal senior pengalaman, goloknya dengan cepat menyambar leher dan berakhir dengan menancap di punggung, tembus hingga ke dada.
Haji Muhyiddin pun meregang nyawa tertelungkup. Darah segar berceceran membasahi tempat tidur dan lantai rumah. Sungguh tragis akhir hayat rentenir kejam tersebut. Melihat Haji Muhyiddin tewas, Kang Teja melarikan diri dengan motor yang terparkir di halaman rumah tersebut. Hingga detik ini Kang Teja tak pernah ditemukan dan tertangkap polisi. Rebing yang kerasukan arwah Noni menangis terseduh-seduh. Kami pun ikut terbawa suasana sedih kisah yang dialami suami Noni semasa hidupnya. Lalu kenapa kamu mati? Rebing yang masih kerasukan menyeka air mata di pipinya. Kembali menatap kami satu persatu, pandangannya tajam ke arah Ceking. Tatapan itu berhasil membuat Ceking merungkut ketakutan dan menunduk menyembunyikan wajah melasnya. Malam itu adalah malam kedua kalinya Dasa bertandang ke rumahku setelah menghilang tanpa kabar 8 tahun lalu. Dan statusku sampai saat itu masih jahe, janda herang. Semenjak perjodohan dan kematian tragis suamiku, aku masih trauma. Entah mengapa sebabnya sejak comeback Dasa sejak kepergiannya 8 tahun lalu, rasa yang terkubur selama itu tumbuh bersemi kembali. Benih-benih cinta kembali mekar. Aromanya membakar membuatku seakan mabuk kepayang. Putik asmara terangkai di hariku, apalagi Dasa yang sekarang bukan Dasa yang dulu, tubuh tegap, wajah handsome dan gayanya kini berkelas dengan mobil mewahnya. Malam itu, Dasa mengajakku keluar rumah malam mingguan dan orang tuaku pun mengizinkan. Aneh, yang dulunya menolak mentah-mentah apa karena kini Dasa kaya raya dengan mobil mewahnya? Karena di kampung kami mobil sedan adalah barang langka. Entahlah, aku tak tahu, mungkin juga orang tuaku matre. Rebing menghentikan ocehannya. Dia meminta dibuatkan kopi. Japluk sigap segera tangkap dan cekatan membuat kopi hitam pahit sesuai request arwah Noni yang merasuki jasad Rebing. Segelas besar kopi hitam mengebul tersaji di hadapan Rebing. Aroma nikmat kopi menggugah selera. Kami melongo ketika Rebing meminum kopi tersebut langsung habis tandes tanpa merasakan panas atau melepuh bibirnya. Padahal aku saksikan sendiri air yang dipakai menggolak mendidih di wajahnya. Kami bergidik menyaksikan atraksi tersebut. Kopinya adem, ucap Rebing membuat kami terkesima. Rebing kembali bercerita melanjutkan kisah Noni yang meminjam raga wadaknya. Malam itu, aku dan Dasa pergi ke sebuah villa di sebuah kota. Aku merasa bahagia bisa kembali merajut asa dan rasa dengan kekasih dan cinta pertamaku. Namun malam itu adalah petaka bagiku. Ternyata Dasa punya rencana jahat terhadapku. Hinaan orang tuaku dulu pas lamaran membekas di hatinya menjadikan dendam abadi. Acara bermalam di villa tersebut adalah akhir hayatku. Di villa itu bukan hanya kami, ternyata ada 6 teman Dasa lainnya yang bersembunyi di villa lainnya. Malam itu hanya bisa pasrah bergelut dengan kenikmatan berpeluh, mendesah dengan rasa berpelukan erat dengan dosa. Pukul 1 dini hari pintu kamar terbuka lebar. 6 orang pria mengerangsek masuk. Aku yang setengah kaget. Segera menarik selimut menutupi bagian bawah tubuhku yang tak memakai apapun. Mereka tertawa terbahak-bahak meminta jatah. Pantas saja ketika mereka masuk, Dasa hanya diam tak kaget. Rupanya semua ini rencana busuknya untuk membalas dendam rasa sakit hatinya. Seperti hewan kelaparan, ke-6 laki-laki itu menyeret dan memperkosaku dengan buas. Dan tanpa peri kemanusiaan, disaksikan Dasa laki-laki bajingan itu hanya duduk menonton sambil tertawa. Dia tak peduli teriakanku. Tubuhku terasa ngilu, kemaluanku serasa hancur. Ucap arwah Noni yang merasuki tubuh Rebing. Sakit. Mata Rebing melihat kami dalam-dalam. Kami menunduk malu sebagai lelaki mendengar kebiadaban Dasa CS. Sejenak Rebing berdiam tatapan kosong jauh keluar tenda. Hujan semakin deras, terkadang kilat menyambar menambah kesan semakin mistis. Hehehe, tapi aku berterima kasih pada kalian telah memanggilku. Aku tersiksa 5 tahun sudah melayang tiada arah. Dingin, sakit, sedih. Kini saatnya aku membalas dendam, ucap Rebing sambil tertawa lepas. Kami semakin merinding mendengar ucapan ancaman arwah penasaran yang merasuki tubuh Rebing. Aku merenung mengingat kejadian 10-15 tahun lalu. Waktu aku masih SD, waktu itu aku sedang memancing di Sungai Citarum. Aku melihat pamanku mendorong jasad wanita memakai kaos merah berambut panjang setengah. Dengan menggunakan bambu, mayat wanita itu tersangkut di rimbunya akar kaso. Mungkinkah yang merasuki jasad Rebing sosok mayat yang kulihat dulu? Entahlah, Sungai Citarum terkadang sering jadi tempat pembuangan mayat. Aku mulai menyadari keadaan sudah semakin tak kondusif.
Aku berbisik kepada Abel dan Ceking untuk menyudahi permainan jelangkung tersebut. Mereka setuju. Aku segera membaca ayat-ayat Al-Quran pada segenggam garam. Lalu dengan cepat menaburkannya ke atas kepala Rebing. Tubuh Rebing pun ambruk pingsan. Kami bernafas lega. Kami pikirkan semua yang sudah selesai. Namun tak beberapa lama, tiba-tiba tubuh Rebing bangun kembali. Wajahnya terlihat marah, matanya tajam menatapku. Jari telunjuknya menunjuk ke arahku. "Jangan ikut campur urusanku. Kalau tidak mau temanmu ini aku bawa," ucapnya membentak full emosi. Ceking, Abel, Japuk, aku saling memandang. Mulut kuduku semakin meremang mendengar ancaman arwah yang merasuki Rebing. "Hihihi, kalian gak usah takut. Aku hanya minjam raga wadak teman kalian sementara," ucap Rebing sambil bangkit dan duduk kembali. Angin malam semakin dingin. Hujan belum juga reda. Arus sungai Citarum yang sedang meluap seakan terdengar seperti denting musik horor. Kami semakin gelisah karena Rebing belum sadarkan diri. Jasadnya makin dikuasai arwah penasaran Noni. Kami membujuk arwah itu untuk segera pergi, karena kami merasa kasihan dengan keadaan tubuh Rebing. Wajahnya terlihat pucat, mungkin karena terlalu lelah. "Baiklah, aku pergi dulu," ucap Rebing. Setelah berucap benar saja, tubuh Rebing ambruk. Aneh, Rebing seperti tertidur pula saja. Kami berempat berusaha membangunkannya. Cukup lama, namun Rebing tetap pulas tertidur. Keesokan harinya pukul 12 siang, Rebing baru bangun. Tapi seperti aneh, Rebing tak mengenal kami berempat sama sekali. Yang lebih anehnya, dia pun tak mengenal siapa dirinya. Kami kira semula Rebing hanya bercanda. Ternyata benar. Setelah makan dengan mie instan seadanya dari pemberian dapur posko relawan banjir, kami mengajak Rebing pulang ke rumahnya. Dan benar saja, Rebing tak mengenali sama sekali. Kami semakin bingung dan gelisah, takut dimarahi orang tua Rebing. Akhirnya, kami berempat membawa Rebing kembali ke tenda darurat. Aneh, Rebing kembali tertidur pulas. Kami nampak gelisah, menyadari Rebing dalam kondisi yang tidak baik. Tiba-tiba kami dikaitkan dengan suara teriakan Rebing. "Tidak, awas Kang, jangan lakukan itu Teh!" Rebing mengigau seperti berbicara pada seseorang. "Kembalikan aku pulang. Jangan bawa aku ke dalam masalahmu balas dendam, Teh Noni." Kami terperanjat, kaget, mendengar Rebing menyebut nama Noni. Kami berempat saling pandang kebingungan. Mungkinkah dalam bawah sadar, Rebing diajak arwah gentayangan Noni untuk membalaskan dendamnya? "Tidak, aku gak mau jadi saksi pembunuhan yang kamu lakukan, Teh," terisak Rebing masih dalam keadaan mata terpejam. Tubuh Rebing terguncang hebat. Tiba-tiba mata Rebing terbelalak. Kedua tangannya tiba-tiba mencekik lehernya sendiri. Sontak saja kami berempat berlari berusaha menahan cekikan dengan tangan Rebing. Tapi aneh, ketika tangan itu dikibaskan, Japluk, Ceking terjungkal nyungsep. Seperti ada kekuatan besar menghantam tubuh kami. Jejak kami semakin jauh. Part yang akan datang ditunggu jawabannya. Japluk dan Ceking jatuh terpental, nyungsep seperti ada kekuatan angin besar yang menghantam. Padahal Rebing hanya mengibaskan tangannya, keadaan semakin tak terkendali. Kedua, tangan Rebing semakin kencang mencekik lehernya sendiri. Mata Rebing melotot, lidahnya menjulur keluar. Aku yang dahulu baru belajar ilmu-ilmu mistis dan masih pemula, berusaha membantu. Aku teringat pesan Abah, jika ada yang kerasukan, tekan titik simpul syaraf bagian kiri tubuh. Sambil membaca surat An-Nas di ayat Minnal Jinnati Wanas, aku hentakan bacaannya sambil kutekan titik sendi di rahangnya. Rebing yang kerasukan menjerit keras dan melepaskan cekikan di lehernya. "Ampun, panas!" teriaknya. Tubuh Rebing menggelepar kepanasan. "Cepatlah kamu keluar dari jasad temanku," bentakku, sambil terus menekan jari telunjukku di sendi rahang Rebing. "Baiklah, aku pergi, panas!" teriak sosok yang masuk ke jasad Rebing. Benar saja, tubuh Rebing diam tak bergerak. Hatiku sedikit lega. Ceking yang tadi jatuh nyungsep kini mendekat. Ceking menampar-nampar pelan pipi Rebing supaya siuman sadar. Ceking melompat kaget. Aku juga kaget. Ketika Rebing tertawa sambil matanya melotot, "Hahaha, dasar jin, tak bisa dipercaya," bentakku sambil memberi isyarat pada Ceking untuk membantu menekan rahang Rebing. Sosok astral yang ada di tubuh Rebing kembali menjerit keras. "Ampun, panas!" Surat Al-Ikhlas kubaca keras, lalu kutiupkan ke ubun-ubunnya Rebing, kembali roboh ambruk tak sadarkan diri. Aku meminta Japluk untuk mengambilkan segelas air putih dan garam kerosok. Setelah requestku datang, aku segera duduk bersila membaca mudorok, dilanjut zikir dan membacakan surah-surah ruqyah, lalu meniupkan ya ke air dan garam tersebut.
Aku meminta Ceking dan Japluk untuk membuka dan menekan rahang Rebing biar air bisa diminumkan. Air dalam gelas seperempat masuk ke mulut Rebing. Tiba-tiba, Rebing masuk dan muntah-muntah. Anehnya, yang dimuntahkan hanyalah kental. Aku meminta Ceking menaburkan garam serosok sedikit ke ubun-ubunnya. Rebing menjerit ketika garam merosok menyentuh ubun-ubunnya. Keringat dingin basahi dahi dan baju Rebing dan alhamdulillah, kini Rebing sudah sadar total. Rebing menoleh ke kanan kiri. "Aduh!" teriak Ceking ketika Rebing menamparnya. "Alhamdulillah, aku masih hidup!" teriaknya. Membuat kami saling pandang kebingungan. Ceking yang tadi kena tampar nampak kesal. Bibir yang dimonyongkan membuat kami tertawa lucu melihat ulahnya. "Alhamdulillah, aku masih hidup!" teriak Rebing sambil tangannya mencengkram kerah kemeja Ceking dan menggoyang-goyangkan tubuh kurus Ceking. Yang dicengkram hanya pasrah sambil mulutnya dimonyongkan, tanya mengusap-ngusap pipi bekas tamparan tadi. Kami tertawa menyaksikan tingkah pola sahabat kami. Kami penasaran dengan apa yang sebenarnya dialami Rebing di alam bawah sadarnya. Melihat kami berempat memandang tajam ke arahnya. Sebagai sahabat kecil, Rebing pun paham arti tatapan kami kompak tersebut meminta sebuah penjelasan. "Ketika aku disuruh kalian memegang koin yang bolong itu, menjelangkung, tubuhku ditarik paksa seorang wanita cantik berambut panjang memakai kaos warna merah. Dia mengajakku ikut dengan paksa, dan anehnya aku tak bisa berontak dan mengikuti kehendaknya," ucap Rebing. Berhenti sejenak, lalu dengan tengilnya minta dibuatkan segelas kopi dan meminta sebatang rokok. Membuat kami sedari tadi tegang menunggu ceritanya jadi sedikit kesal. Kami serentak garuk-garuk kepala, padahal tak gatal. Japluk segera membuatkan kopi dan memberikan sebatang rokok kretek, tak lupa menyalakan koreknya. "Gitu dong, sama bos." Tawa Rebing disambut monyongan bibir Japluk yang kesal sudah dikerjai oleh Rebing. Sambil menyeruput kopi hitam kental dan mengisap rokoknya dalam-dalam, Rebing next cerita. "Sukma keluar dari tubuhku, dan wanita itulah yang merasuki jasadku. Aku hanya bisa mematung melihat tubuhku dikendalikan olehnya. Aku juga melihat kalian yang berusaha mengeluarkan sosok itu dari jasadku. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa," ucap Rebing sambil kembali menyeruput kopinya. Lalu aku tak ingatlah apa-apa lagi. Tahu-tahu aku ada di suatu tempat, seperti sebuah desa. Di sana aku dipaksa menyaksikan pembunuhan yang dilakukan wanita itu. Aku sangat ketakutan. "Pembunuhan," ucap kami berempat mendengar penjelasan Rebing. Kami saling pandang. Jadi waktu Rebing tak sadarkan diri dan bercerita ngigau, Rebing sedang ada di dimensi lain menyaksikan kejadian mengerikan. Kami bergidik membayangkannya. 7 orang laki-laki mati dibunuh dengan cara mengerikan. Rebing melanjutkan ceritanya sambil menghisap dalam-dalam rokok kretek batang keduanya. Kami semakin penasaran siapa 7 orang laki-laki tersebut. Penasaran kan? Jejak langkah semakin menjauh menuju part selanjutnya. Cekibrot. 7 orang laki-laki dibunuh dengan cara mengerikan di depan mataku. Rebing terdiam kembali menghisap dalam-dalam rokok kretek di tangannya. Pandangannya kosong menerawang jauh. Kami terdiam hanya bisa saling pandang dan menghela nafas dalam. Noni menuntut balas atas kelakuan biadab mereka. Dengan cara rekayasa kecelakaan kematian setiap korbannya, ada yang tertabrak truk hingga hancur badannya. Ada yang mati tenggelam karena ditarik kakinya dari dalam air oleh Noni. Ada kesetrum sampai gosong. Ada juga yang jatuh dan tubuhnya mencap sebuah balok tajam. Yang lebih mengerikan kematian orang yang bernama Dasa, ucap Rebing kembali terdiam dan menyeruput kopi di gelasnya yang ketiga kalinya. Rebing terdiam cukup lama untuk menceritakan kejadian tragis yang menimpa laki-laki bernama Dasa. "Apa yang dialami Dasa?" tanyaku gak sabaran karena Rebing lama diam dan membisu. Tiba-tiba Rebing menangis sambil tertawa mengerikan. Dan astaga, kami berempat kaget dan hampir saja melompat lari. Mata Rebing terbalik semuanya, putih hitamnya tak tampak. Rupanya Rebing kembali kerasukan arwah Noni. Aku menjebaknya ke sebuah hotel dengan menyamar sebagai menjadi seorang gadis. Aku merasuki jasad seorang gadis SMA, lalu sengaja memancing si biadab Dasa untuk check-in. Ketika kami sedang bersama, aku potong burungnya dengan pisau cutter. Lalu kuuris semua tubuhnya menjadi sayatan-sayatan. Temanmu ini ikut memagangi kakinya. Tawanya membuat kami merasa ngilu dan bergidik mendengar ceritanya. Sampai Ceking mual dan muntah tak tertahan mendengar burung milik Dasa dipotong lalu diiris-iris kecil-kecil seperti bawang. Lalu dimakan gadis SMA
yang dipinjam jasadnya oleh arwah penasaran Noni. Aku puas. Aku berterima kasih pada kalian karena mengundangku dalam permainan jelangkung, sehingga aku bisa meminjam jasa temanmu ini dan bisa membalaskan dendamku. Kami saling pandang. Kami terkejut mendengar ucapan arwah Noni yang merasuki jasad Rebing. Kami saling pandang bingung. Baiklah, aku puas dan sekarang aku akan keluar dari jasad teman kalian. Sejak kejadian itu, Rebing kerasukan 3 hari 3 malam. Perangai Rebing berubah total. Yang tadinya ceria dan suka melawak, kalau kami sedang kumpul, kini Rebing jadi pendiam dan banyak melamun. Terkadang suka ngomong sendiri seperti asik ngobrol dengan seseorang, padahal gak ada siapa-siapa di sampingnya. Kami kapok main jelangkung lagi. Keadaan Rebing semakin mengkhawatirkan, tubuhnya kurus, dan kalau malam gak mau tidur, kerjanya hanya duduk melamun di amben bambu depan rumahnya. Orang tua dan para tetangga memarahi kami berempat karena iseng main jelangkung dan menyebabkan Rebing seperti itu. Atas saran para sesepuh, akhirnya kami sepakat menelusuri alamat Noni sesuai alamat yang disebutkan Rebing waktu kerasukan dulu. Sebelum berangkat, Rebing dibawa berobat ke rumah Abah. Untuk berobat, Abah nampak tersebut ketika Rebing dibawa ke hadapannya. Udah Neng, pulanglah ke asalnya, ini bukan alammu. Carilah ceritamu di dalammu saja. Kami yang datang ke tempat Abah saling pandang. Orang tua Rebing, Pak RT dan beberapa tetangga pun melongo mendengar ucapan Abah. Makanya, kalian jangan iseng main-main goib ini akibatnya. Abah berbicara sambil menatap wajah kami satu persatu. Kami menunduk malu, mengakui kesalahan kami. Begini saja, bawa anak Rebing ini ke kampung Neng Noni, ziarahi makamnya. Insya Allah korinnya tak akan ganggu lagi. Bawalah telur ini, pecahkan di sana. Abah memberikan sebutir telur ayam di kampung kepada orang tua Rebing. Telur tersebut sudah dibacakan beberapa ayat Al-Quran oleh Abah. Karena waktu masih pagi, kami sepakat ke alamat rumah Noni menyewa mobil pickup. Ternyata perjalanan 2 jam. Kami sampai ke sebuah desa. Setelah tanya sana sini, kami diarahkan sebuah rumah besar dengan arsitektur selawas. Kami disambut hangat oleh seorang bapak tua seumuran 70 tahun. Orang tua Rebing pun bercerita maksud tujuannya. Bapak tua itu menangis dan mengajak kami ke halaman belakang. Di bawah rindangnya pohon belimbing Bangkok terdapat 3 buah nisan. Salah satunya tertulis telah wafat Nonianti binti H. Sarja, Subang 5 Desember 1995. Sesuai petunjuk Abah, telur ayam kampung itu dipecahkan pas di nisan Noni sambil mengucap salam 3 kali. Ajaib, tubuh Rebing ambruk pingsan. Sebelum ambruk, Rebing nangis. Sungguh ajaib sesampainya di hadapan kuburan Noni. Setelah telur ayam kampung pemberian Abah dipecahkan di batu nisan Noni, tubuh Rebing ambruk pingsan. Sebelumnya Rebing menangis tersendu-sedu di batu nisan Noni, seperti seorang kekasih akan ditinggal jauh. Menangis meratapi pilu, kami yang menyaksikan kejadian tersebut ikut larut. Beberapa lama kemudian Rebing sadar di siuman. Dia nampak kebingungan. Rebing menoleh ke kanan ke kiri dan nampak kebingungan. Loh, saya ada di mana ini? Ucapnya dengan memik bingung. Kami dan bapak almarhum Noni beranjak pergi meninggalkan halaman belakang. Kami semua ngobrol di halaman depan di sebuah gazebo. Bapaknya almarhum Noni bertanya kenapa bisa sampai ke rumahnya. Pak RT pun menceritakan semuanya. Bapaknya Noni menangis dan memohon maaf pada kami. Kami pun berlima meminta maaf kepada bapak almarhum Noni atas ulah kami. Waktu beranjak sore, kami pun pamitan kembali pulang. Dan sejak kejadian itu kami tak berani lagi main jelangkung trauma. Sebenarnya setan itu punya banyak cara untuk menyesatkan umat manusia. Sebenarnya yang merasuki tubuh Rebing adalah korin dari si Fulan Noni yang sejak dilahirkan bersama semasa hidupnya. Waktu berlalu, Rebing sudah sehat kembali, sedia kala tubuhnya pun gemuk dan gaya konyolnya pun mulai lagi. Kami the gang malam itu sedang asik memancing di sungai Citarum. Tiba-tiba Ceking teriak, "Strike!" Lalu dengan sigap menarik joran reelnya. Tapi tiba Ceking teriak dan membuat kami berempat pun kaget dan ikut lari terbirit-birit. Ternyata ketika kail Ceking sudah dekat, ternyata bukan ikan didapatnya. Ketika timbul ke permukaan yang disangka ikan besar, ternyata sosok tubuh wanita berambut panjang, berbaju merah, berwarna pucat. Ketika kamu mendekat, matanya yang terpejam tiba-tiba terbelalak melotot sambil tersenyum penuh misteri. Tahukah pemirsa kenapa kami berlima lari terbirit-birit ketakutan? Ternyata sosok wanita itu Noni. Tamat.